Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Dede Firanti dari Simatar Purchasing, dan balik lagi ke konten mingguan di hari Rabu di channel Respect. Sekarang tuh aku bingung banget mau bahas apa, tapi aku baru ingat tiba-tiba aku tuh baru selesai ngerjain buka lahan, nggak buka lahan sih, kayak nguruk lahan di tel K5. Akhirnya selesai juga. Terus aku tuh inget selama aku nguruk di tel K5 itu banyak banget loh ilmunya, dan aku juga ngambil materi hari ini dari jurnal-jurnal dan dari PPT aku waktu aku kuliah dulu. Mau bahas apa nih hari ini? Tentu saja adalah alat berat. Kenapa? Soalnya waktu aku kemarin ngerjain sih, kayak aku mantau, aku bikin pengajuan di T5 itu, hal yang paling penting itu selain material unggannya itu ada alat-alat beratnya. Alat beratnya di sana ada beko, ada dozer, ada vibro dan lain-lain. Nah, itu yang mau aku bahas hari ini. Alat berat itu apa sih? Kayak biasaan dimulai dari sebuah pertanyaan, nanti aku pura-pura jawab. Jadi alat berat itu adalah alat yang membantu pekerjaan manusia, khususnya dalam dunia konstruksi, untuk melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur. Tujuan alat berat ini tuh untuk membantu manusia melakukan pekerjaannya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi ini tuh sangat membantu manusia banget. Alat berat itu dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama itu adalah alat berat sesuai dengan fungsinya, dan yang kedua itu alat berat yang diklasifikasikan dalam pengoperasiannya. Pengoperasiannya itu ada yang berpindah dan ada yang dia statis di situ-situ aja, tapi dia benar-benar membantu banget. Dan jenis-jenis alat berat itu banyak banget loh. Kayak yang pertama itu, aku baca contohkan dulu ya. Yang pertama itu ada alat pengolahan lahan. Jadi ngolah lahan, jadi awal buka lahan itu dia yang meratakan lahannya. Itu contohnya seperti dozer. Dozer itu buat ngebuka lahan, buat ngilangin semak-semak dan pepohonan, dan diratain tanahnya. Karena di dozer itu kan dia ada punya dua roda. Ada roda yang kayak di tank itu, sama ada yang roda kayak roda biasa gitu yang ini. Nah, itu tuh fungsinya untuk membantu kita untuk meratakan lahannya. Terus yang kedua itu ada alat penggali atau ekskavator. Nah, ini nih yang pasti ada di semua proyek resmilen yang lagi buka lahan. Nah, ekskavator itu fungsinya untuk apa? Untuk menggali. Jadi gali tanah, terus dia juga bisa ngeratain tanah karena dia itu rodanya kayak yang kayak tank gitu. Jadi dari ekskavator atau beko juga dia bisa menggaruk material. Jadi sebenarnya dia juga bisa mindahin material. Selain bisa ngaruk, dia juga bisa mindahin material gitu. Yang ketiga itu ada alat pengangkut material. Nah, apa sih alat pengangkut material tuh? Tentu saja alat yang bisa ngangkut dari material yang di tempat satu dipindahin ke tempat dua. Nah, waktu contohnya yang di buka lahan kemarin, kita itu ada truk. Truk itu ada macam-macam. Ada yang truk besar, ada yang truk kecil yang biasa buat kalian itu. Biasanya di truk 9 itu pakai yang 7 kubik, 5 kubik atau 4 kubikan waktu kemarin. Itu secara horizontal ya. Jadi kita kalau misalkan horizontal itu pakai truk, sedangkan kalau untuk mindahin barang secara vertikal kita punya tower crane. Apa sih tower crane? Tower crane itu adalah alat membantu untuk mengangkut barang secara vertikal, biasanya di proyek-proyek gitu. Jadi ngambil, terus dia muter tangannya, terus dia naruh, terus dia ngambil lagi, terus dia muter lagi. Jadi dia bisa 360 derajat gitu. Yang biasa ada di proyek-proyek itu yang gini. Juga ada alat pemadat. Alat pemadat itu kayak kompaktor atau roller, baby roller, ataupun kayak stamper. Dia tuh bisa madatin tanah biar tanahnya tuh bagus, biar nggak stabil lagi tanahnya. Dan dia juga bisa untuk madatin paving, bisa juga untuk, ya pokoknya dia tuh berfungsi untuk buat tanahnya itu lebih kuat lagi, lebih padat lagi. Terus kan dari beberapa alat-alat berat itu punya spesifikasinya tersendiri gitu. Misalkan ya ada beko atau ekskavator, dia ada yang PC 75, ada PC 200, PC 175,
Nah, kita tuh harus pakai yang mana sih? Ya, sebelum kita milih kita mau pakai alat berat apa, kita itu harus fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan alat berat. Terusnya apa aja sih biar kita tuh milih alat berat yang tepat? Yang pertama itu fungsi yang harus dilaksanakan. Alat berat kan dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi kita tuh harus tahu nih, kita mau gali, kita mau ngangkut, atau kita mau ratain, atau kita mau madetin. Kita harus tahu tujuan kita untuk pemilihan alat berat itu apa, biar kita tuh nggak salah. Masa kita mau kita mau madetin tapi pakai eksa gitu, tapi kan eksa bisa sebenarnya, cuma kan kurang padat, cuma padatan awal doang. Sebenarnya itu kita bisa pakai roller atau baby roller ataupun semacamnya, fibro juga, biar lebih oke gitu, biar kita nggak buang-buang uang lebih gitu karena kita salah make alat berat yang nggak sesuai. Terus yang kedua, kita itu harus perhatiin kapasitas si alat berat tersebut. Misalkan nih kita nih mau nguruk yang besar banget, atau mau ngambil tanah dengan di kuari yang gede, nah kita tuh harus pakai eksavator yang PC-nya besar. Dan tapi kalau misalkan cuma buat ngeruk-ngeruk kecil, biasanya itu kita pakai PC kecil juga cukup. Nah, kita tuh harus perhatiin nih, kita nih buat yang di beban berapa sih. Terus kayak truk nih, kalau misalkan kita kemarin nguruk limestone dan tanah di TL5 pakai yang kapasitas kecil, pakai yang 4 kubik, itu lama banget proses nguruknya. Jadi itu pasti bakal ngaruh ke biaya waktu. Kamu tahu sendiri kan nih, dalam teknik sipil itu ada tiga segitiga, yaitu pertama waktu, mutu, dan biaya. Nah, di segitiga ini mereka tuh harus saling bahu membahu lah, biar nanti proyeknya tuh cepat selesai gitu, biar nggak nambah waktu, biar nggak nambah biaya. Karena kan kalau misalkan kita waktunya panjang, pasti ada sewa alat yang lebih panjang lagi. Nah, makanya kita harus pintar-pintar tuh di situ, kita butuh yang gimana. Makanya kita kemarin pakai yang 7-8 kubikan, mobil-mobil gede, biar kita tuh mungkin cepat. Jadi biaya ekskavator untuk madetinnya itu nggak banyak. Kemudian untuk yang terakhir itu ada cara operasinya. Kita milih alat berat berdasarkan cara pengoperasiannya. Jadi misalkan kita kan nggak mungkin kemarin kita nguruk di TL5 atau di AWN atau dimanapun buat mindahin tanahnya pakai tower crane. Nah, itu kan kayak such a waste banget. Sebenarnya kita bisa pakai, ada yang lebih murah loh, kayak truk ya, walaupun emang take time dan pasti bakal jajar banyak, tapi setidaknya itu kan nggak buang waktu, nggak buang tenaga juga. Sekian dari aku, semoga ini lumayan ngasih pencerahan. Nanti akan aku sharing lagi tentang alat-alat berat yang lainnya, karena alat berat tuh nggak cuma dari itu doang. Kita bisa dari alat berat tuh, dari material alat berat itu kita bisa cari waktu siklus ekskavator berapa, terus produktivitas buat alat berat berapa, terus ada kayak mending kita sewa apa kita beli nih gitu. Nanti itu di video selanjutnya aja ya. Untuk sekarang sekian dulu karena udah malam. Semoga video ini bermanfaat.